Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita. Di video sebelumnya telah kita pelajari membuat data kategori, create, edit, delete, dan update ya. Ya, sekarang kita akan mengaktifkan atau melengkapi fungsi dari menu letter ini, yaitu CRUD-nya ya. Nah, ini kalau kita klik, ini belum jalan nih. Oke, kita ke text editor. Dan yang ini kita close saja semua. Untuk kategorinya kita close. Kemudian kita buka template-nya ya, admin master. Ya, ini ya menu letter. Lalu di sini kita aktifkan root-nya. Kita buat root ya, letter. Oke, letter index saja ya. Kemudian kita simpan. Kemudian kita ke file root-nya. Oke, web. Ini ya. Lalu di sini ya kita buat saja sini letter root. Nah, kita pakai resource saja ya. Resource letter. Lalu controllernya letter controller. Oke, class. Oke, kita simpan. Nah, kemudian kita lihat di sini belum ada controllernya kan. Nah, ini belum ada controller. Berarti kita perlu buat file letter controller. Oke, kita ke terminal, tambah ya. Lalu php artisan make controller letter controller resource, enter. Oke, sudah. Ya, di sini kita kasih misalnya return hello letter. Kita simpan. Kita coba refresh. Oh, letter index not defined. Oke, PHP kita mungkin perlu ofisikan root case. Kita refresh ulang ya, mana nih? Letter. Oke. Ya, ini letter controllernya belum tersedia, berarti kita perlu sediakan. Kita ke roots-nya. Nah, ini ya, kita buat sini ya, use up http controller letter controller. Oke. Kita cek lagi, refresh. Apa yang salah? Oh ya, sorry. Nah, ini kita root case lagi. Kita refresh. Oke, sudah ya, hello letter. Ya, kita back ya. Kita back. Lalu kita lihat nih. Ini, halaman ini, tampilan ini, ya kan tampilan letters ini kan di menu dashboard. Atau root dashboard. Nah, kita mau pakai juga saat kita klik ini, letter, nah tampilannya seperti ini. Dia menampilkan data seperti ini. Oke, maka itu kita lihat saja root dashboardnya seperti apa. Kita buka text editor. Nah, roots-nya di sini, ya menu dashboard-nya di sini kan. Nah, data ini kita bisa copy saja semua. Oke, semua di sini. Kita copy, lalu kita bawa ke letter controller. Kemudian perintah ini kita ganti.
seperti ini. Nah, ini kita lampirkan dari model ya, up models. Oke. Nah, pastikan dia sudah ada di atas, sehingga tidak ada validasi lagi di sini yang garis warna merah di bawah ya. Oke, kalau sudah, ya kita coba simpan. Kita kembali, lalu kita klik letter. Nah, lihat datanya berhasil diambil kan. Oke, ini kita ke kategori dulu, lalu kita klik letter. Oke, sekarang kita akan membuat fungsi menu tambah. Ya, ini kalau diklik belum jalan ya. Oke, kita ke text editor. Nah, kemudian kita lihat di roots-nya. Nah, karena menggunakan resource kan, ini jadi sudah ada letter create. Oke, kita ke controller lalu, nah kita setting di sini ya, create. Kita buat dia punya halaman. Nah, ini kita perintahkan tampilkan halaman apa ya? Halaman letter. Sebentar, mana nih view resource, views, ini admin kategori ya. Oke, jadi berarti kita buat directory letter, lalu di sini form letter. Oke, begini saja dulu. Selanjutnya kita perlu buat directory letter. Oke, kita buat di sini new folder letter, enter, lalu file form letter. Kita klik kanan di letter, new file, form letter.blade.php. Oke, enter, sudah. Nah, untuk tampilannya kita bisa gunakan tampilan dari form kategori. Nanti kita hanya menyesuaikan field-fieldnya sesuai dengan field yang ada di tabel letter. Jadi pada dasarnya ya sama saja ya dengan yang form kategori ini. Oke, kita ambil aja, kita copy semua, Ctrl A, kita blok, Ctrl C. Ya, kalau di MacBook Command ya, Command C. Oke, kita ke form letter kembali, kita paste di sini. Nah, kita edit. Oke, kita edit yang kita butuhkan yaitu letter. Ini kategorinya letter index. Terus kembalinya ya. Kita kembali ke letter index. Kemudian di sini ya tambah letter. Selanjutnya di menu form action-nya ya kan saat disimpan kita arahkan dia ke letter store. Ya artinya nanti di fungsi store ya. Ya intinya sama seperti CRUD yang telah kita pelajari di menu kategori. Oke, ini name letter. Ini kita simpan dulu. Coba kita lihat ya, kita lihat dulu di localhost admin. Kita lihat kita punya field yang ada di letter. Oke, ini ya, name letter, description letter, type letter ya. Oke, kita cek ke sini, name letter. Oke, enter name letter, lalu description. Kita lihat description letter. Oke, description letter, kemudian tipe letter ya, tipe letter, file letter.
description letter ini ya kita taruh paling bawah saja ya. Jadi ini di sini. Bentar, name letter, description letter. Oke, ini type letter. Oh ya, type letter ini karena jenisnya atau tipenya enum, ya pilihan ya formal atau non formal, maka kita gunakan tipe radio button. Nah, oke, kita bikin aja tipe letter, type letter, lalu di sini input tipe radio, name type letter. Oke, sama ya, type letter, enter ya. Ini nggak usah placeholder enggak ya. Placeholder kita hapus. Tipe name letter. Oke, ini kita buat di sini tipe letter. Oke. Lalu ini apa tadi? Formal atau non formal. Jadi ini formal, ini non formal. Ini value formal, kemudian value non formal. Nah, teman-teman perlu perhatikan di sini untuk value-nya, pemberian nilai ini, pastikan hurufnya ini atau ya case sensitive ya, artinya hurufnya ini atau ya nilainya ini harus benar-benar sama dengan yang ada di database ini, yang ada di tabel nih, formal non formal. Kalau penulisannya huruf kecil semua, maka huruf kecil semua. Kalau di salah satu ini huruf besar, misalnya gunakan F huruf besar atau N juga huruf besar, ya maka harus sama juga yang di codingan kita. Di sini value-nya kita samakan. Karena kalau kita bedakan di value ini, maka otomatis nilai yang nanti dimasukkan, nah di sini nih tidak kebaca, dianggap nol. Tapi setelah kita setting di tabel ini ya, tabel letter, untuk kolom tipe letter, dia punya default formal. Oke. Nah ya, jadi kita ya begini aja, sudah pas, sesuai. Kemudian ada file letter sama cover letter, karena ini dua jenis file ya. Ini file. Jadi kita buat di sini ya, kita copy saja ini. Lalu file letter. Kemudian di sini juga cover letter. Lalu ini kita hapus, ini hapus. Ini juga hapus, tipe file. Name file letter. Ya. Oke, file letter. Ya, file letter. Oke. Nah, sudah, lalu ini ya kita copy saja di sini. Cover letter. Ya, untuk value-nya ini dihapus saja ya. Ini hapus. Oke, kemudian ini juga hapus. Nah, sudah, kita simpan cover letter. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Oh, sorry. Nah, ada yang ketinggalan. Kalau kita sudah buat form letter ini, nah kita perlu ini kan aktifkan linknya nih. Karena kita belum setting linknya di sini. Ya, kita perlu ke dashboard ya. Dashboard, blend. Data letter. Ya, oke, ini ya, tambah. Kita ke sini. Oops, roots. Letter, oh ya, letter create ya, ini. Kemudian kita buat oke.
Kita simpan. Ini word wrap saja dulu. Oke. Oke, jika sudah, ya kita refresh. Kita klik, ya. Nah, sudah ya. Type letter formal. Nah, ini nih, dia kurang rapi nih ya. Kita rapikan form letter. Oke, kita coba refresh. Oke, type letter. Nah, ini sudah ya. Oke, belum rapi type letter nih, kita kasih ini aja. Ke bawah, BR. Refresh. Yep. Oke, file letter non, ya, just file cover letter. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada kolom kategoris ID. Jadi ID ini berasal dari kategori nih, dari sini. Jadi ini version key kategori. Jadi cara ngambilnya bagaimana? Ya tentunya kita ambil semua data kategori, lalu kita tampilkan di form letter ini. Oke, sama halnya seperti kita mengambil data. Jadi kita ngambil data kategori, select bintang all itu, kita ambil, lalu kita masukkan di menu form letter ini. Oke, langsung saja. Nah, kita ke letter controller. Lalu di create-nya ini. Nah, karena ini kan hanya langsung menampilkan halaman. Nah, kita ambil dulu. Ini kan get kategori, kita ambil dulu kategorinya. Oke, ini kategori, taruhlah kategori, lalu kategori auto find all. Oke. Ya, kemudian kita compact aja, lalu kategori. Nah, sudah. Nah, jika sudah, kita kembali ke form letter kita. Kembali di sini, lalu ya kategoris ID-nya kita taruh di mana ya? Di sini aja ya, di bawah cover letter ya. Di sini ini kita copy aja. Ini kita hapus, lalu kita taruh di sini kategori ID. Kategori aja ya, kategori. Kemudian di sini select name. Ya, kategori ID. Kemudian class form control. Oke, ini select. Lalu di sini for each kategori as ketik aja. Oke, and for each. Lalu di sini apa? Option value katek ID. Oke, lalu di sini katek name kategori. Tutup option. Oke, kita pastikan dulu di sini ya, kolomnya ini name kategori ya. Kita lihat di database. Kategoris name kategori. Oke, sama ya. Name kategori. Name kategori. Oke. Oke, jika sudah kita simpan. Lalu kita cek lagi di browser kita. Kita refresh halaman. Nah.
Oke, nah ini nama kategorinya. Sudah ada, kita bisa pilih. Kita lihat lagi di database, apakah ada yang kurang untuk kolom letter. Ya, untuk user ID, nah ini kita bisa gunakan ini ya, autentikasi bawaan dari Laravel. Intinya untuk menampilkan halaman form sudah berhasil, sudah selesai. Nah, tinggal kita fungsikan tombol simpan ini. Jadi saat kita klik simpan, karena dia gunakan resource ya, otomatis dia larinya ke controller, letter controller dengan fungsi store. Oke, harusnya larinya ke sini. Oke, kita ke form letter kembali, kita lihat actionnya. Nah ini, root letter store, method post. Oke, sudah ada. Oke, beres. Selesai semua. Oke, kita simpan. Nah, kita setting di sini letter controller ya. Ya, di fungsi store ini kita seperti biasa ya, kita gunakan validate dulu. Kita pakai apa ya? Name letter ya. Ini name letter, lalu ya kita kasih validasi satu saja, ini name letter. Oke, kemudian ini ya. Oke, ini name letter. Oke, name letter ya. Lalu validasinya ya, required. Nah, kemudian minimal ya 3 aja ya. Oke, sudah ya. Kemudian kita buat di sini aja ya, data. Kemudian di sini ya new class ya, model letter. Oke. Kemudian di sini kita ambil data kolomnya. Data apa nih? Bentar, model letter. Kita buat di sini dulu modelnya. Protected table letters. Oke, lalu protected field label, name letter, type letter, kemudian apa ya? Kemudian ini ya, description letter, file letter. Ini lalu file letter, cover letter, lalu kategori ID. Kita lihat kategorisnya, kategoris ID. Nah, kemudian di sini user ID. Oke, sudah ya. Kita kembali ke letter controller. Nah, di sini data kita buat di sini name letter. Kemudian kita buat di sini request name letter. Ya, kita ambil dari ini ya, dari halaman form. Berikutnya kita buat data type letter ya. Request type letter. Kemudian data apa ya? Oke, berikutnya file letter dan cover letter. Nah, dua ini kan berbentuk gambar nih yang mau kita upload, image ya, atau ya berbentuk file lah, tipe file yang kita mau upload kan. Oke, kita lewatkan saja dulu bagian ini. Kita isi yang ini dulu ya, kategoris ID, kemudian user ID. Oke, ini kategoris ID. Kita ambil request. Kita lihat form letternya.
ini ya, name kategori ID. Oke, harus sama ya, kategori ID. Oke, sudah. Kemudian data user ID. Nah, ini kita pakai class out ID. Oke, begini aja. Bukan, sorry. Ini ya. Oke, user, nah, ID. Oke. Kemudian ini kita simpan. Model ya, kelas model ini kita simpan. Yang tadi kita rubah tadi. Kita ke letter controller. Oke, setelah itu, nah, kan sudah nih, sekarang kita tangani yang gambar nih. Handle file upload. Kita kasih komentar. Oh ya, bagusnya di sini kita tambahkan validasi file letter. Di sini required. Kemudian ini kita buat validasinya file letter ya. Berarti kita perbolehkan PDF. Kemudian dokumen, lalu docs. Kemudian apa lagi ya? Ya, tentunya Excel nggak boleh ya. PDF, dokumen lagi, lalu, nah ya, kayaknya seperti ini ya. Untuk validasinya kita pada latihan ini kita buat hanya 3 saja, 3 tipe file. Oke, sudah. Kita lanjut di sini handle file upload. Kita buat if request file. Mana tadi ya? Ini filenya mana tadi? Ini ya, file letter. Name-nya kita buat di sini. Name file letter. Kita buat file sama dengan request file. Oke, file letter. Kemudian file name. Kita ambil atau kita buat namanya ya. Unique ID. Ini titik ops. Oke, kemudian file get client original extension. Nah, ini. Jadi di sini kita buat nama barunya berdasarkan apa? Generate hexadesimal yang unik ya. Lalu di sini kita ambil file ekstensinya yang asli. File asli ekstensinya. Baru kita pasangkan lah di sini. Oke. Setelah itu kita buat perintahkan dia untuk move atau kita copy ke public path yang bawah ini. Lalu kita tulis di sini directory yang mau kita tempatkan file ini ya. Jadi kita buatnya di sini upload letter. Setelah itu kita buat file name-nya. Ya, jadi di folder public, ini public, kita buat new folder, upload, lalu kita buat lagi folder letter. Oke, file letter sudah ya. Selanjutnya kita buat untuk cover letter ya. Ya, jadi cover letter sama saja. Ini cover letter kita copy di sini. Oke, ya kita taruh di sini saja nih. Ini kita copy ini ya. Copy ke ini, kita cut. Oke, cover letter. Ini kita kasih cover aja. Cover, oke sudah ya. Lalu kita buat sini new folder, upload sini cover. Oke sudah.
Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan ya, di sini kita perlu buat folder untuk menempatkan uploadan dari form atau field file letter ini. Begitupun dengan cover letter. Nah, setelah kita pindahkan file-file ini ke direktorinya, maka kita perlu menyimpan file name ini di database, ya kan, di tabel letter. Nah, caranya bagaimana? Nah, yang kita perlu tahu adalah file name-nya. Nah, ini yang kita perlu simpan di database adalah file name-nya, ya kan? Nah, jadi file name ini yang perlu kita simpan di database lagi. Jadi setelah file name ini kita bawa ke file tersebut, kita bawa ke direktori ini, masing-masing direktorinya, sudah kita simpan, berikutnya kita simpan ke database. Ya, jadi setelah di move kan, setelah move gitu, ya kita buat di sini data file letter sama dengan file name. Berikut pun dengan yang cover letter nih. Data cover letter sama dengan file name. Oke. Nah, setelah itu, setelah semua data telah kita isikan nilainya, jadi semua kolom-kolom di tabel letter ini kita sudah buat ya nilainya. Ini kita atur, kemudian ada file letter, cover letter. Berikutnya kita simpan. Oke ya, jadi data lalu save. Oke, ya kan. Jadi setelah simpan, nah setelah simpan kita apa nih? Return back ya. Kita simpan return back. Bentar, mana kategori? Kita return redirect ya, return mana store. Ya. Oke, kita kembali aja ya. Bisa kembali ke indeksnya atau kita return back. Nah, jadi saya copy di sini ya, copy sintaks dari return redirect route ini dari kategori controller. Oke, ini saya close lagi. Letter controller di sini saya buat. Nah, jadi teman-teman gini ya, kita akan buat ketika kita simpan database-nya, dia tidak langsung kembali ke file indeksnya atau tidak kita arahkan kembali ke indeks ini. Nah, tidak, tapi kita mau perintahkan kembali ke create-nya nih. Jadi kembali ke halaman form. Nah, caranya begitu, ya kan dari form ya, dari form create ini, lalu kita ke store. Nah, kita mau kembali nih ke create lagi. Ya, jadi kita hanya perlu redirect back. Oke, redirect back kembali dengan data sukses, data berhasil disimpan. Oke, sudah. Untuk controller sudah. Selanjutnya, nah ini yang perlu diperhatikan nih. Kadang juga saya sering lupa. Ini kan permintaan untuk upload file. Ya kan, jadi formnya kita tidak bisa sesederhana ini. Nah, tapi kita perlu tambahkan atribut encrypt type lalu multipart form data. Ups, ini word wrap, oke. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan, kalau di form kalian ada tipe file atau ada file yang mau diupload, nah maka elemen form teman-teman harus lampirkan atau tambahkan atribut ini. Kalau tidak ditambahkan ini, maka input tipe file kalian tidak akan jalan. Dan tidak mau di-upload. Walaupun data yang lain berhasil disimpan, cuma untuk file tidak akan terambil. Ya, jadi seperti itu. Oke, sudah, kita refresh. Kita ke ini halaman kita refresh dulu. Oke, tidak ada error. Nah, kita cek ya. Misalnya ya. Oke, file letter. Nah, kita pilih sini dokumen. Ini ada contoh PDF. Kita upload cover letter.
Bentar ini ya, PNG gambar, kita upload aja. Kategori izin 1. Description. Oke lah. Oke, kita simpan. Doesn't have value. Oh, jadi ini doesn't have value. Kenapa? Karena ini nih nggak diambil. Kita bisa lihat di sini description letter. Ini description letter, oke? Ini ya. Oke, kita kembali. Nah, kita lihat nih. Type letter, description letter. Oke, sama. Kita ke letter controller. Oh ya, description letter belum ya. Kita belum isi. Kita isi saja di sini data. Lalu description letter. Request description letter. Oke. Oke, kita refresh. Yep. Data berhasil disimpan. Oke, kita lihat letter. Nah, terakhir ya. Oke, ini ada. Tes coba saja upload file dan tampilan data. Oke. Kemudian kita lihat filenya. Karena ini belum kita aktifkan. Kita lihat saja secara manual. Kita ke folder uploadnya. Oke, ini. Nah, ini ya. Ada cover. Oke, ini ya. Nah, ini. Oke. Ya, ini kenapa 2? Ya, karena tadi kan kita lihat ada kesalahan saat menginput data di description letter. Jadi description letter tidak diambil, tapi untuk filenya, upload filenya sukses dipindahkan. Nah, hanya saja error. Nah, jadi kita upload ulang, di-upload lagi filenya, maka jadinya seperti ini. Ya, jadi begitu ya teman-teman cara menyimpan data letters. Sama halnya seperti create di kategori ya. Jadi yang kita pelajari tadi yaitu ya upload file, kemudian menambahkan data. Yang sama halnya seperti di menu create kategori. Ya, seperti ini ya. Nah, ini cara kerjanya sama saja. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, di video berikutnya, kita akan belajar mengaktifkan menu edit. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.